Jadi sudah umur 120 kira-kira tuh ya, Iya, Sunan Gunung Jati. Empat, tetapi berkahnya sampai sekarang. sampai sekarang. Yang namanya keramat tuh Iya, nggak ada matinya. nggak hilang. Sampai hari kiamat tetap hidup terus keramat. Iya. Ya. Alhamdulillah, ini berkah bisa sampai kepada turunan keling, Iya. yaitu juru kunci makom ataupun pasarean dari kompleks Sunan Gunung Jati gitu ya Kang ya. Iya. Jadi luar biasa ada Ya. hikmahnya, dan jadikan ini kan adalah lillahi ta'ala kerja. Iya. Sebagai juru kunci itu lillahi ta'ala Lillahi ta'ala. untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, Iya. kepada tamu. Iya. Jadi kalau zaman modern ini disebut dengan guide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang pro lingkungan, kali ini saya ingin mengungkap sesuatu hal yang lain yang kita sebut dengan wisata tentang Islam. Jadi Astana Gunung Jati merupakan salah satu objek wisata religius. Pada hari ini saya alhamdulillah bersama Kuncen Pasarean Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang Iya. dan ini saya berdampingan dengan seorang kuncen yang tentunya kuncen turun temurun. Kang Imron sudah berapa tahun menjadi kuncen? Sudah 15 tahun. 15 tahun ya, 15 tahun ya. Gimana tuh kuncen itu adalah menurut pariknya keturunan atau penunjukan? Ya, jadi secara turun-temurun juga kan gitu ya. Dari nenek moyang Oke. Pati Keling, Pati Keling. Pati Keling sampai ke saya sudah 14 periode. 14 periode. Ya, Satu periode berapa tahun itu? ya tergantung Mm-mm. orang tuanya wafatnya kan gitu ya. Ya. Oke. Iya, terus Baik. anggota saya itu semuanya ada 108. 108. Iya, Yang disebut anggota tuh apa itu? anggota ini apa kemit. Kemit. Iya, Kemit itu yang mengurusi gitu. iya betul. Makom daripada Sunan Gunung atau Jati. Sunan Gunung Jati. Iya, Makom Sunan Gunung Jati. Oke. iya betul. Oke. Jadi itu juga para anggota saya juga sistemnya Mm-mm. turun temurun juga. Turun temurun juga. Iya. Ya. Jadi Kang Imron, itu statusnya kuncen itu bagaimana kalau ini Sunan Gunung Jati, terus kemudian siapa lagi akhirnya kuncen, itu gimana lapis-lapisnya itu? Iya. Jadi sebetulnya kan ada sejarahnya juga kan Oke. gitu ya. Oke. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati punya prajurit Ya. yang namanya ketuanya itu panglimanya Pati Keling. Pati Keling. Iya, Ya. kemudian di bawahnya Pati Keling, Ya. ya itu prajuritnya dari Keling juga. Prajuritnya dari Keling juga. Iya, yang berjumlah tadi 104. Oke. Ya, Oke. ya pada waktu Kanjeng Sunan Gunung Jati masih hidup gitu Ya. ya. Nah, itu tujuannya, niatnya itu dakwah saja. Tadinya niatnya dakwah. Dakwah saja kan gitu ya. Ke Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Ya. Kabupaten Ciamis, Oke. Kabupaten Tasikmalaya, ya sampai ke Artinya Priangan Timur ya. iya, Priangan, Tasik, Garut gitu semuanya. Sampai Cirebon, Indramayu. iya, Oke. bahkan bukan di Priangan Timur saja, sampai Priangan Barat juga di Provinsi Banten juga. Banten juga. Ya, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati kalau mau dakwah tetap wajib ke sana, ke daerah Banten sana untuk mendampingi dakwah gitu. Sehingga alhamdulillah masyarakat atau umat Jawa Barat, Ya. umat Banten dulunya Hindu, masyarakatnya sekarang sudah Islam semua. Gila. Iya Pak. Tadi disebut sebagai keturunan Keling.
Keling itu berarti India ya? India kan itu. Berarti Kang Imron turunan India berarti? India. Oke. Jadi yang artinya yang kuncen itu juru kunci, Iya, astana, istana atau tempat persemayamnya Sultan itu adalah semuanya Keling semua namanya. iya. Itu jadi ya sekarang sih hanya disebutnya wisata religi. Korea wisata religi. Wisata religi juga yaitu ya sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Ya, kan Oke. gitu. Ya. Ya. Jadi ya untuk sekarang ini tetap mengerti keramatnya Sunan Gunung Jati. Betul. Jadi Sunan Gunung Jati itu Syekh Sarid Hidayatullah. Itu ibunya orang Pajajaran, Muslim sudah. Lalu bapaknya orang Mesir. Iya, Sultan Mesir. Sultan Mesir. Iya. Yang namanya Saridnya Syekh Abdullah. Iya. Mesir itu. Iya, Mesir, Sultan Mesirnya. Iya. Nikah sama putri Pajajaran. Sama putri Pajajaran yang bernama Ratu Rara Santa. Ratu Lara Santa. Iya. Itu Kang Imron itu lahirnya tahun berapa ya? 1440 berapa itu? 8 1450-an lah. Itu yang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ya artinya wafat lebih dari 100 tahun berarti umurnya ya? 120 tahun. Iya. Ya, Kang Imron, ini artinya saya sangat bangga lah sebagai warga Cirebon. Ini kawan-kawan semua. Sehingga kita harus mengangkat suatu sejarah yang sangat mulia ya, luar biasa ini. Dan artinya Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin, kelihatan di depan, dipercaya oleh sunan-sunan yang lain ya. Iya. Kudus, Sunan Ampel dan sebagainya. Iya. Jadi semua wali 9 percaya kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk memimpin wali 9. Untuk memiliki wali 9. Iya kan gitu. Jadi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya guyub sesama wali 9 lainnya. Jadi mengadakan Ramatama di sini Cirebon, dan kadang-kadang juga gantian Ramatama di Jawa Tengah, ganti lagi di Jawa Timur. Itu iya. Saya juga membaca-baca itu yang namanya Kesultanan Banten. Iya. Itu adik atau saudara dari Sunan Gunung Jati ya? Iya, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati itu dakwanya kan lewat budaya yang sudah ada dari zamannya Eyang Prabu Siliwangi, zamannya mengikuti tradisi adat istiadat Hindu kan gitu ya. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati tinggal ini saja cara dakwanya sesuai dengan adat tradisi setempat. Kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati mengembang dakwanya sampai ke Provinsi Banten, yaitu memperistri dari Banten untuk mengembangkan di sana di Jadi Banten. Banten itu ya anak ya berarti ya? Iya. Anaknya Sunan Gunung Jati karena beristri Banten. Jadi anak pertama tetap di Cirebon, anak kedua di Provinsi Banten sana kan itu. Iya. Jadi Cirebon dengan Banten itu ayah sama anak sebenarnya gitu. Iya, ayah sama anak. Iya. Salah itu para pemirsa. Saya pikir anak, saya pikir ada adik, tapi anak. Iya. Namanya siapa ya? Namanya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Iya. Dan itu diagungkan oleh masyarakat Islam Banten ya. Iya. Jadi artinya tadi Prabu Siliwangi itu akhirnya Muslim Islam ya. Iya. Gimana ceritanya tuh? Iya. Jadi awalnya
Prabu Siliwangi agamanya kan Hindu. Masyarakatnya umat Pejajaran itu Hindu semua. Dari Cirebon sampai Banten itu Hindu semua. Karena Prabu Siliwangi senangnya melanglang buana, berkelana, sampai ke tanah Kabupaten Kerawang. Ketemu di situ ada pesantren yang dipimpin oleh Syekh Kuro. Syekh Kuro. Ya. Terus ketemu sama santrinya yang bernama Subang Larang. Iya. Jadi Prabu Siliwangi mau mempersunting santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang itu, ya harus akan nikah dulu. Sebelum akad nikah, ya harus sahnya harus masuk agama Islam. Prabu Siliwangi setuju masuk Islam, sehingga Syekh Kuro langsung akad nikah secara Islam. Iya, antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang di situ. Nah, akhirnya sudah masuk Islam, akad nikah, terus Subang Larang dibawa ke Keraton Pejajaran. Ya, yang dulunya kan Keraton Pejajaran itu di kota atau Kabupaten Bogor kan. Iya, betul. Ya, itu akhirnya yang melahirkan namanya Pangeran Walangsungsang. Anak keduanya Ratu Rara Santang, yang ketiganya Kian Santang. Ya, itu. Terus ini Ratu Rara Santang udah dewasa, pesantren di Gunung Jati. Iya, tadi Pangeran Walangsungsang, Ratu Rara Santang, kemudian Kian Santang, pesantren di Gunung Jati. Akhirnya disuruh ketiga-tiganya mukim di Mekah, Madinah, Mekir. Mukim, mukim di sana itu lama, ya bertahun-tahun juga di sananya Mekah. Di Mekah dan Madinah, bertahun-tahun situ. Akhirnya Ratu Rara Santang kenal dengan ini raja atau sultan dari Mesir namanya Syekh Abdullah. Nah, akhirnya Syekh Abdullah ini mempersunting yang bernama Ratu Rara Santang. Menghasilkan? Iya, terus Ratu Rara Santang ditambahin namanya sama suaminya bernama Syarifah Mudaib. Ditambahin namanya. Iya. Itu yang menghasilkan Sunan Gunung Jati gitu. Iya, akhirnya lahirlah Syarif Hidayatullah. Iya, yang sekarang nama julukannya Sunan Gunung Jati. Iya, itu. Tapi saya juga membaca-baca, mendengar bahwa Gunung Jati itu bersatu atau berseberangan atau sama dengan Gunung Sembung. Ya, jadi sebetulnya sih yang menamai itu Syekh Syarif Hidayatullah dengan uaknya Pangeran Walangsungsang. Nah, itu Gunung Jati, kemudian dinamai yang satunya, yang sebelah baratnya yang kecil itu Gunung Sembung. Sebelah barat tuh yang sebelah, kalau dari sini sebelah kiri terus sebelah kanan jalan. Sebelah dari sini sebelah kanan Gunung Sembung. Jadi makom daripada Syarif Hidayatullah adanya di Gunung Sembung. Iya, adanya di Gunung Sembung. Artinya itu gunung yang nyambung dari Gunung Jati. Iya. Cuma di belah jalan ya? Iya, di belah jalan. Menuju ke Cirebon. Iya. Dari arah Indramayu. Iya. Kalau dulu sih belum ada jalan. Iya. Dari Gunung Nyambung. Masih hutan. Sekarang dibikin jalan raya. Iya. Ya akhirnya dibelah sama jalan raya kan. Iya. Iya. Gang Kuncen ya, Iya. Itu kan kalau kita masuk itu banyak sekali peninggalan perhiasan, piring atau apa dari Cina ya, itu ya budaya Cina. Iya. Ini gimana sejarahnya? Iya. Iya, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati kan sering bolak-balik ke Ayahanda ke Mesir. Tadi sering bolak-balik tuh sambil dakwah. Tadi dakwah ke Sumatera, ke
ke Malaysia, Iya. ke Thailand, ke dataran Cina, Iya, iya, iya. dataran India, Iya. dataran Pakistan, terus Bahrain, Abu Dhabi, terus ke Riyadh, Iya. terus Jeddah, Madinah, Oke. Mekah, terus sampai ke Suriah, terus ke Mesir kan, ke ayahanda sana. Sering bolak-balik aja begitu. Nah, jadi itu bahwa Ya. Sunan Gunung Jati alimnya ya alamah gitu kan, atau orang bahasa Arabnya alamah tuh lebih tinggi lagi ilmu agamanya dan juga ilmu kanuragan kan gitu ya. Kanuragan. Pada zamannya Tiongkok itu banyak orang-orang walaupun non Islam juga itu ilmu kanuragannya kan bagus ya, iya, semacam pungku, Ya. semacam kanuragannya bisa terbang kan gitu ya. Iya, iya. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati yang melebihi dari Tiongkok kehebatannya kan gitu ya. Kehebatannya lebih hebat dari kanuragan dataran Cina. Akhirnya dikenal gitu ya, Syarif Tua. Akhirnya dipanggil sama Kaisar Cina. Dipanggil Kaisar Cina, kemudian Kaisar Cina ini hanya mengetes itu saja, mengetes bahwa keponakannya itu hamil beneran. Keponakan siapa itu? Keponakannya Kaisar Cinanya. Oke. Nah, dites. benar, dites saja. Kemudian ini anaknya sendiri namanya Ongtin itu hanya dibikin temben atau dibikin. Oke, sebenarnya tidak hamil sebenarnya. Sebenarnya itu hamil kan gitu. Kasih kembar. Iya, jadi dipakai berita atau gimana ya. Ya. Kalau bahasa Cirebonnya penting. Iya. Nah, akhirnya cuma sekedar dites saja kan gitu. Ini Syarif Tua kata Sultan atau Kaisar Cinanya kan gitu ya. Yang hamil itu yang mana? Ponakan saya atau anak saya? Anak saya atau ponakan yang hamil kan gitu. Jadi Sunan Gunung Jati ininya menyebutnya yang hamil itu Ongtin, anaknya Kaisar sendiri. Jadi kan itu kan berlawanan ya kan gitu ya. Jadi Ongtin itu bener-bener hamil gitu. Iya, jadi akhirnya diketawain sama Kaisar Cinanya. Orang yang hamil itu ponakan saya, bukan anak saya. Iya. Tapi ditunjuknya anaknya yang hamil oleh Sultan. Maaf. Iya, kan gitu. Ya, akhirnya diketawain, ya diledek kan gitu. Katanya orang agama Islam yang bagus, yang tinggi, kanuragannya yang tinggi kan gitu ya. Tapi salah nebak. Tapi nebak saja sudah salah. Jadi ya akhirnya diketawain sudah, wah katanya bohong ini, ilmunya kanuragannya tinggi dong, bohong katanya. Ya akhirnya ya dibuka di sana di kamarnya. Akhirnya bunting beneran yang namanya Ongtin. Iya, jadi nangis kan itu ya Ongtin ya. Akhirnya Kaisar Cina bikin sayembara kayak dokter atau tabib, orang yang ilmunya tinggi kanuragannya sedataran Cina, bikin saya datang semua sayembara itu. Iya, bikin sayembara pengumuman kan gitu ya. Wah, dokter ngambil yang bunting ini apa isinya? Nggak bisa kecabut, ya nggak bisa tombel, ya isinya nggak bisa. Terus tabib lagi, ini dokter cabut nggak ada yang bisa. Orang yang hebat kanuragannya nggak bisa juga. Berarti kan orang-orang hebat kanuragan, tabib, dokter di situ nggak ada yang bisa. Berarti Cina itu berarti kan lebih tinggi Sunan Gunung Jati. Se-Cina itu. Nggak ada bisa yang ada Cina kan itu. Artinya nggak bisa yang apa itu? Nggak bisa yang apa? Melahirkan anaknya atau gimana? Ngambil dari perutnya nggak ada yang ngambil
ambil anak anak yang di perutnya nggak ada yang bisa. Itu iya, jadi nangis ya kan itu Ongtin, sehingga lama kelamaan Ongtin izin sama kaisarnya, orang tuanya mau melamar Kanjeng Sunan Gunung Jati. melamar. Melamar. Jadi kawan-kawan sekalian, kita sudah sampai kepada satu titik di mana kaisar Cina itu melamar Sunan Gunung Jati. Berarti di Cirebon yang melamarnya. Iya, iya. Lalu gimana ceritanya, lamaran dalam bentuk apa itu? Iya. Kan, Jadi Ongtin melamar ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, didampingi sama panglima prajurit Cina, sehingga sudah siap ratusan kapal beserta ini ya yang dibawa perabot-perabot rumah tangga sudah dimasukin semua di setiap kapal layar. Ya. Terus diangkut. Jadi kapal layarnya tidak satu berarti ya? Iya, ratusan kapal layar, ratusan kapal Menuju Jawa. menuju Jawa kan. Luar biasa, luar biasa. Jadi Ya. di tengah-tengah laut Ya. ada salah satu perahu kapal layar yang tenggelam, ya dibiarkan saja yang tenggelam, yang diangkut lagi hanya prajuritnya saja, ditolong sama prajurit yang lainnya diangkut ke kapal layar temennya lagi. Situ aja ya, sampai di sana di Muara Jati namanya, Muara Jati itu sekitar pantai Gunung Jati. Pantai Cirebon. Cirebon. Ya, Pantai Cirebon Namanya Muara Jati. Muara Jati. Yang sekarang jadi Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon. Iya. Iya. Jadi akhirnya nyampe di Gunung Jati. Sana mengucapkan Ongtinnya sendiri mau melamar Dengan orang tuanya atau Iya. Ongtin sendiri. Ongtin sendiri sama panglima sama prajuritnya. Hanya titip salam saja, ayahanda Kaisar Cina menyetujui kan gitu ya, mengkabulkan, diterima kan gitu ya. Kanjeng Sunan Gunung Jati hanya permintaannya satu, yaitu Ongtin beserta panglima Cina, beserta prajurit Cina harus masuk Islam. Ya, jadi Ongtin mau masuk Islam. Jadi baca syahadaten, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ongtin seluruh prajuritnya sudah masuk Islam gitu. Nah, setelah selesai baru akan nikah Sunan Gunung Jati dengan Ongtin gitu. Oke, sehingga tadi bawaan tadi, ya maaf saya motong ya. Iya. Bawaan itu menjadi hiasan di Pasarean. Di situ Pasarean. Jadi aslinya itu Pasarean itu aslinya kan istana, ya rumah, ya pesantren, ya Islamic centernya Sunan Gunung Jati. Aslinya kan gitu ya. Nah, kemudian yang namanya bonding kan harus lahir ya. Yang namanya harus lahir. Jadi kan lama kelamaan kan sudah 8 bulan kan pasti lahir ya. Nah itu lahir. Nah, yang lahir itu hanya keluarnya itu ular. Keluarnya. Akhirnya hamilnya sudah hilang, lahirlah ular. Jadi Ongtin kan nangis ya. Kanjeng Sunan Gunung Jati, ini anak saya kok begini. Ya, kira-kira jadi manusia tuh bagaimana kan gitu ya. Ya, ini kata Sunan Gunung Jati, Ongtin ini jadi manusia, jadi bayi, jadi manusia, hanya hidupnya hanya 5 menit saja. 5 menit saja. Nah, kan itu. Ya, mau enggak? Kalau mau ya mau, kalau ya enggak ya enggak kan itu. Dia mau jadi manusia 5 menit, terus izin Allah harus meninggal, waktunya hanya 5 menit. Mau. Akhirnya Kanjeng Sunan Jati berdoa
dipikir ke Allah SWT. Nah, akhirnya jadi bayi manusia. Manusia. Nah, setelah 5 menit meninggal, terus dikuburkan di Jalan Kesambi. Jalan Kesambi. Iya. Ya. Namanya Jabang Bayi. Baru tahu saya. Iya. Jabang Bayi. Jadi Jabang situ Bayi. keramat Jabang Bayi itu. Iya, sejarahnya kan gitu. Nah, itu sudah akhirnya untuk selanjutnya nggak bisa beranak lagi, mandul jadinya. Tapi itu menjadi sama-sama dengan Sunan. Iya, Ya. sama-sama tetap ya. istrinya Sunan tetap. Iya, walaupun mandul ya Tetap aja. itu sih karena sudah izin awalnya mandul ya mandul ya. Iya. Iya. Ya. Nah, yang terakhir. Ya. Ini apa? Kanjeng Sunan Gunung Jati kan terus saja dakwah di India. Dakwah di India. Jadi sana ketemu seorang raja Keling. Nah, terus di situ ada namanya Pati Keling. Ya, Pati Keling. Ya. Nah, agamanya Hindu juga ya, agamanya. Ya. Karena prajuritnya Keling juga situ. Jadi karena apa? Raja Keling itu sayangnya banget sama Pati Keling sayangnya. Akhirnya pikiran Pati Keling itu seakan-akan hidup tuh. Nah, di situ dikasih perahu kecil, terus dikasih tempat duduk begini, kursi. Jadi ditaruh di pantainya. Pantai kan ada gelombangnya. Ada gelombang, seakan-akan Raja Kelingnya masih hidup kan gitu. Seakan-akan hidup. Itu. Akhirnya Sunan Gunung Jati itu datang situ. Artinya ke saat itu memang Sunan Gunung Jati ada di India itu, pas di India. Ini siapa katanya? Orang sudah meninggal dunia, ditaruh di perahu kecil, di tempat dudukin. Ini apa artinya katanya? Ya artinya itu saya sayang banget sama Sultan atau Raja Keling. Jadi saya tuh ibaratnya supaya hidup lagi. Ya kalau sudah meninggal ya meninggal kan. Kata gitu. Kata Sunan Gunung Jatinya. Iya. Jadi tolong nih Sunan Gunung Jati, Raja Keling itu supaya hidup lagi itu gimana katanya. Oh ya sudah bisa hidup lagi nanti. Nah, asalkan nanti Pati Keling sama prajuritnya masuk Islam ya kan gitu. Akhirnya ya setuju Pati Keling sama prajuritnya. Ini ada syaratnya. Kalau rajanya kamu nanti bisa hidup tuh hanya 5 menit tuh ya. Nah, cuma hidupnya kata Allahnya itu hidupnya 5 menit saja. 5 menit saja. 5 menit saja. Seperti bayi tadi. Seperti bayi tadi. Iya. Akhirnya mau nggak nih? Sudah hidup terus kamunya masuk Islam. Terus mau nggak? Diajak ke sini. Cirebon. Iya. Tapi berarti dalam waktu 5 menit itu gimana? 5 menit akhirnya setuju. Ya, Pati Keling sama prajuritnya. Iya, boleh. Nah, nanti jangan dibakar, jangan kan gitu. Orang Hindu kan dibakar ya ngapennya. Oh ya setuju, nggak apa-apa. Jasadnya dibawa ke Cirebon. Dikubur saja. Dikubur. Sehingga akhirnya sudah saling ikhlas, saling setuju. Ya. Terus diberdoakan dari Gunung Jati. Nah, minta hidupkan. Akhirnya hidup. Ya, sudah 5 menit wafat lagi. Akhirnya janji tadi harus tepati. Harus masuk Islam. Sama prajuritnya sudah masuk Islam. Terus Raja Kelingnya dikubur. Di tanah India atau di sini kuburnya? Dikuburnya di sana. Di sana. Iya, di kerajaan Keling, iya secara Islam. Di kerajaan Keling dikubur dan gitu. Nah itu akhirnya
diajak yang namanya sama Sunan sama Wali, seneng ya diajak tuh ya. Akhirnya mau ngikuti untuk mendampingi Kanjeng Gunung Jati juga Cirebon. Sudah nyampe Cirebon, ya Kanjeng Gunung Jati ya nomor satunya dakwah kan gitu. Kemana saja dakwah se-Jawa Barat, Provinsi Banten ya mendampingi terus. Nah kadang-kadang bergabung di Wali 9 Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Jadi itu sejarahnya dari Patih Keling dan tadi sejarahnya Ongtin. Jadi ini kawan-kawan ini ada buktinya bahwasanya yang namanya Kuncen Haji Imron adalah keturunan Keling. Turunan Keling. Iya. Iya, memang mukanya persis dia. Dulu sih nenek moyang saya tuh hitungnya panjang-panjang. Iya. Sekarang tambah pendek. Sekarang berbeda ya. Iya. Baik, ini kawan-kawan, kita masuklah kepada suatu lokasi yang maha dahsyat sekarang. Jadi banyak sekali kawan-kawan muslimah yang berziarah di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati yang kita berkembang menjadi wisata religi. Gimana ceritanya wisata religi? Iya, jadi yang namanya wali ya dari dulu masih itu banyak dikunjungi ya semasa hidupnya kan menjadi itu ya. Nah setelah wafat kan gitu ya, walaupun jasadnya sudah wafat tapi keramatnya tetap hidup, sehingga umat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tetap mendoakan beliau man gitu ya, sehingga bukan di Sunan Jati juga wali-wali 9 Jawa Tengah, Jawa Timur sama juga kan gitu ya, tetap mendoakan jasanya para wali 9. Di Jawa Barat jasanya Sunan Gunung Jati sudah jadi Islam, walaupun dulunya kebanyakannya Hindu, sekarang sudah Islam karena jasanya beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu punya putra nggak atau putri? Iya. Keturunan maksudnya? Iya, punya. Jadi putranya Sunan Gunung Jati ya itu namanya sebetulnya banyak ya. Banyak sekali ya. Saya lihat silsilahnya banyak sekali. Ya banyak sebetulnya. Karena istrinya banyak juga gitu ya? Iya, banyak. Jadi yang jadi penggantinya Sunan Gunung Jati itu yang pertama namanya julukannya Penembahan Pesarea. Penembahan Pesarea. Terus Penembahan Pesarea sampai ke Penambahan Girilaya. Ya, jadi Penembahan Girilaya. Setelah Penembahan Girilaya berbentuk kesultanan. Ya, kesultanan terus sampai sekarang di kesultanan di kota Cirebon. Itu ada 2 Kanoman sama Kesepuan. Itu satu rangkaiannya. Iya. Kakak beradik kan. Iya. Kakak beradik. Jadi tadi saya kembali ke urusan mengenai wisata religi. Iya. Sekarang sudah berkembang menjadi luar biasa ya kan itu. Iya. Itu bagaimana pengaturannya ya? Iya. Ya jadi mudah-mudahan karena beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati wafatnya dikuburkan di Keramat Sunan Gunung Jati, berada di Gunung Sembung. Ya. Jadi itu nama Gunung Sembung itu sudah sepakat dari Kanjeng Sunan Jati sendiri sama waknya atau pakdenya bernama Pangeran Walangsungsa yang julukannya itu Pangeran Cakrabuana. Itu setuju bahwa di situ namanya Bukit Gunung Sembung, bukit yang nyambung dengan Gunung Jati yang induk yang besar situ. Nah terus ya para umat masyarakat bukan orang Jawa Barat saja, bukan orang Jawa Tengah saja, bukan orang Jawa Timur saja, pada
mendoakan atau berziarah di Kanjeng Sunan Jati. Prinsipnya datang mendoakan. Mendoakan kan gitu ya. Iya, Kanjeng Sunan Gunung Jati kan padahal sih ya sudah banyak pahalanya sendiri ya. Iya. Udah banyak sampai ibarat gelas udah penuh pahalanya satu gelas, akhirnya ditambah lagi sama umatnya dan gitu ya, tambah lagi akhirnya luber. Nah lubernya ini akhirnya dikembalikan kepada umatnya lagi. Umat. Iya, Berkah akhirnya. berkah jadinya. Iya. Artinya berkah itu kelihatan. Iya, betul. Melihat artinya masyarakat setempat menerima berkah. Iya, betul. Secara ekonomi, secara sosial. Iya. Jadi mereka juga ada yang mungkin memberikan tumpangan penginapan dan sebagainya ya. Iya. Jadi kelihatannya ya, makmur juga ya masyarakat sekitarnya. Iya, jadi ngasih berkah para pengunjung dan juga kampung Astana Gunung Jati juga kan gitu ya. Jadi banyak yang dagang kios-kios ya gitu ya. Iya, banyak yang sedia sindramata kan di situnya kan itu. Di tempat-tempat di sekitar kompleks Sunan Gunung Jati situ ya, keberkahan di kampungnya Astana Gunung Jati sendiri kan gitu ya. Jadi orang yang sudah nggak ada tapi bisa menghidupi itu kampungnya seperti itu tadi nih kawan-kawan ya. Jadi sudah umur 120 kira-kira ya. Iya. Sunan Gunung Jati. Tetapi berkahnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang namanya keramat tuh nggak ada matinya. Nggak hilang. Sampai hari kiamat tetap hidup terus keramat. Iya. Alhamdulillah. Ini berkah bisa sampai kepada turunan keling. Iya. Yaitu juru kunci makom ataupun pasarian dari kompleks Sunan Gunung Jati gitu ya Kang ya. Iya. Jadi luar biasa ada hikmahnya dan jadikan ini kan adalah lillahi ta'ala kerja. Iya. Sebagai juru kunci itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Iya. Kepada tamu. Iya. Jadi kalau zaman modern ini disebut dengan guide. Iya. Benar ya? Iya betul. Iya. Jadi ya alhamdulillah nih kawan-kawan semuanya. Iya. Sore ini mendapat hikmah luar biasa. Mendapat kunjungan daripada seorang juru kunci. Seorang juru kunci yang keturunan keling. Yang bersama-sama menyaksikan bagaimana menguraikan dengan fasih sejarah Sunan Gunung Jati sampai-sampai berkembangnya Islam di Jawa Barat, barangkali Jawa Tengah, Jawa Timur, terus seluruh Indonesia. Iya, amin. Amin. Insya Allah. Barangkali ada pesan kepada kawan-kawan semuanya di sana. Iya, ya kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya warisan warasatul anbiya itu ya, itu diturunkan kepada para aulia atau para wali. Nah, para wali diturunkan kepada para ulama. Semoga para umat Islam itu mudah-mudahan yang berdoa di Kanjeng Sunan Gunung Jati itu mendapatkan pahala dan dapat karomahnya Sunan Jati. Semoga diberi kelancaran dan lindungan dari Allah SWT. Amin. Itu saja. Amin. Insya Allah. Kalau semua. Jadi kita harus mengakhiri pertemuan yang maha luar biasa ini dengan juru kunci makom Sunan Gunung Jati. Terima kasih Kang Imron. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah semua. Amin ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.